Pemahaman peserta didik dan pembelajarannya dari kelompok 2. Dosen pengampu Prof. Dr. Haji Siti Hartina, DSMM. Anggota kelompok terdiri dari Rusmini, Tias, Ismi, Fikri, dan Rido. Menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua, tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Dalam pelaksanaan layanan BK, dalam menghadapi permasalahan di bidang belajar pada peserta didik untuk memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri peserta didik, adalah dengan cara selalu review atau pengulangan agar peserta didik terbiasa dalam suatu pembelajaran. Belajar yang digunakan. Sebagai seorang guru BK, kami dalam membantu peserta didik dalam upaya menangani masalah peserta didik adalah dengan menggunakan teori belajar behavioristik, di mana menurut teori ini perubahan perilaku peserta didik dipengaruhi oleh proses belajar yang dilakukan oleh peserta didik yang di dalamnya berupa stimulus dan respon. Menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Rina perlu memahami peserta didik sesuai tahapan perkembangan, terutama pada aspek perkembangan kognitifnya. Peserta didik kelas 1 SD belum sepenuhnya mampu menggunakan logika berpikir, masih senang-senangnya untuk aktif bermain. Menerapkan pembelajaran yang mudah dipahami atau dinalar, menyenangkan, dan bermakna bagi peserta didik sesuai kondisi dan kebutuhannya. Media belajar dengan benda yang ada di sekitar, seperti pensil, menghapus, buku sebagai media belajar berhitung. Bisa juga dengan menggunakan permainan seperti dakon atau congklak, atau dadu ular tangga. Mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Pembelajaran yang kami sarankan ada kaitannya dengan teori belajar konstruktivisme, teori yang membangun pemahaman logika atau cara berpikir atau kognitif atau pengetahuan sesuai pengalaman yang dimiliki pada kehidupan sehari-hari. Kemudian, sangat erat berkaitan juga dengan teori perkembangan kognitif. Menurut Piaget, terdapat 4 tahapan perkembangan kognitif. Mengacu pada teori, kasus Purina berkaitan pada tahap praoperasional, di mana kemampuan cara berpikir anak usia 2-7 tahun bersifat tidak sistematis, tidak konsisten, tidak logis, namun anak sudah mampu memahami realita di lingkungan dengan menggunakan tanda-tanda dan simbol. Menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Keputusan Bu Made sudah sesuai. Bu Made mengajarkan materi teks deskripsi dengan memberikan contoh nyata. Bu Made melihat peserta didik dalam mendeskripsikan sesuatu di lingkungan mereka sendiri dapat mempermudah mereka. Prinsip apa yang digunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Prinsip yang digunakan dalam teori belajar kognitif. Dalam proses pengamatan tersebut, siswa secara tidak langsung belajar mengenai lingkungannya. Proses pembelajaran yang diadaptasi oleh Ibu Made disebut observational learning atau pembelajaran melalui pengamatan. Thank you, and any question?